are enough, so I am enough. Silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Siapkan telinga seorang murid, hati yang siap ditanam oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua katakan amin. So how are you guys? Semua tetap semangat, amin. Deru perang terjadi. Kita doa supaya damai sejahtera Tuhan boleh ada di Timur Tengah dan juga setiap kita. So kita akan meneruskan dalam tahun Inside Out. Ya, aku cuma mau ingatkan bahwa tahun ini kita akan rempong sangat kasih mikroskop yang di dalam daripada cuman penampakan yang di luar. Kita gak mau seperti Samuel diberitahu sama Tuhan bahwa pilih raja, jangan terkesan di luarnya, tapi lihat apa yang di dalamnya. Dengan semangat itu kita akan ambil mikroskop ini. Menghabiskan waktu untuk dengarkan jeroan saudara, dengarkan keluhan curhat saudara. Dan saya perlu lagi bangun ruangan-ruangan konseling karena sekarang ruangan konseling penuh. Setiap hari Minggu di atas sudah ada 2, akan ditambah 2 lagi. So I hope kita akan dengarkan setiap curahan saudara, setiap curhat saudara. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang sehat inside out. Katakan amin. Dan di 3 bulan dari Februari, Maret, April kita akan belajar mengenai dewasa. Semua bilang dewasa. Saya kira penting banget orang yang sehat dalam, dia menjadi orang yang dewasa. Dewasa bukan hanya di luarnya, karena banyak orang luarnya dewasa, dalamnya kekanak-kanakan, begitu ya kan. Tapi kita mau jadi dewasa inside out. Dan hari ini saya akan memulai bulan Maret ini dengan The Journey to Mature. Perjalanan untuk jadi maturity. Dan saya berikan judul hari ini adalah orang dewasa bisa mendapat berkat yang dewasa. Katakan amin. Ujian untuk orang dewasa waktu dia menghadapi berkat atau uang. Nah seringkali khotbah-khotbah mengenai ada namanya berkat seperti ini itu adalah sulit buat yang khotbah, sulit juga buat yang dengar. Karena begitu ada kata berkat aja kita langsung udah frekuensinya gak enak nih. Ini kayaknya gereja lagi perlu duit nih. Ini kayaknya Pastor Andi target budgetnya gak nyampe nih pasti nih. Begitu dengar seperti ini kita langsung udah punya rasa gak enak. Bahkan seringkali ngomong mengenai berkat, ngajar mengenai berkat. Saya juga tahu langsung ada kayak dicurigai. Begitu ngomong mengenai berkat gak tahu isi khotbahnya langsung masuk ke gereja palsu. Masuk ke Pastor Mamon. Saya pernah masuk loh. Padahal dia gak tahu khotbah gua apa isinya. Padahal itu artinya baik banget. Begitu ada blessingnya aja dia bilang cari cuan begitu. Itu yang terjadi di yang kita harus tahu ya. For your information, yes, churches pernah salah dengan mengabuse blessing. Kita harus akui dulu khotbah blessing adalah untuk mengaktifkan emosi orang untuk memberi. Padahal orang yang memberi dengan emosi adalah orang yang pulang dengan emosi juga. Karena apa nyesel kasih tadi. Dan orang yang memberi dengan emosi menjadi orang auditor gereja yang paling luar biasa. Duit gue kemana tadi? Itu Pastor Andi jadi minum 2 cangkir kopinya tuh. Dari duit gue tuh pasti. Dan kita menjadi orang akhirnya karena apa? Oke gue udah kasih dengan nyesel nih. Jadi gue harus tahu itu duit kemana. Bukannya, dan juga ditambah lagi, gereja gak terbuka dalam menyampaikan apa yang dibangun, apa yang dibutuhkan. Gereja menjadi rasanya gak terbuka. Dan kita boleh saling curiga. Padahal semangat gereja yang awal, yang mula-mula, mereka gak pusing tuh. Mau 10%, 20%. Ya, kalau orang bilang bahwa perpuluhan cuma 10% tuh di perjanjian lama. Mau tahu perjanjian baru, gereja mula-mula gak 10%, dia kasih semuanya. Nah ayo, seringkali kita mau yang mana? Biasanya orang mau yang cuan gitu kan. Kalau memberi kasih aja 10%, tapi perjanjian baru dimulai dengan dikasih semua. Semangat mereka urunan, katakan urunan. Nah saya percaya gereja ini kita lewati masa-masa itu urunan. Berapa puluh M kita harus benahi untuk pindah ke sini dengan mendadak, gak ada tabungan loh saudara.
Tapi kita bisa pindah di sini, bertumbuh di sini. Karena ada semangat urunan, berkat bersama-sama untuk bersama-sama. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dan saya percaya saluran berkat di tempat ini ada dari saudara dan saya. Orang-orang yang diberkati tangannya. Nggak mungkin dari mimbar ini keluar dolar, keluar duit, hujan emas di sini. No. Gereja nggak bisa dagangan. Gereja nggak bisa jual merchandise untuk hidup. Dan saya percaya dengan umatnya, anggota komunitasnya diberkati. Maka rumah ini menjadi lambang umat Tuhan yang takut akan Tuhan pasti diberkati. Berikan tepuk tangan bagi nama Yesus. So let's start today dengan Paulus pernah mengajar di Roma 12 ayat 2. Jemaat yang dewasa itu kayak apa? Pertama dia bilang begini, jangan kamu menjadi serupa. Semua bilang serupa. Serupa dalam bahasa Yunaninya adalah systematiseste, artinya orang yang hanya meniru pola luar. Orang yang cuman terkagum sama tampak luar. Orang yang dewasa nggak cuman FOMO. Weh ini lagi ngantri nih, makannya pasti enak. Begitu kita udah ngantri lama-lama 2 jam makannya B aja. Biasa aja, mahal lagi. Karena orang dewasa gak gampang tertipu cuma dengan kelihatan rame. Cari jodoh juga jangan cuma di luarnya yang keren. Tapi pelajari dalamnya. Katakan amin. Nah saya percaya itulah yang dikatakan orang dewasa, jangan kamu menjadi serupa. Artinya cuma melihat yang di luar. Serupa dengan apa? Dengan dunia ini. Atau kata dunia ini bahasa Asia to anoi toto. Yang artinya bukan berarti kalian gak makan makanan dunia, gak pakai pakaian dunia, gak menghirup oksigen dunia. Bukan itu. Tapi jangan contek luarnya sistem dunia. Pola dunia. Gimana dunia mendapatkan berkat. Bagaimana dunia mendefinisikan sukses. Bagaimana cara dunia mendapat jabatan posisi. Dia menghalalkan semua hal. Kalau perlu bunuh sainganmu, senggol kiri, senggol kanan, bayar kiri, bayar kanan, supaya kamu bisa dapat berkat. How the world spend the blessing. Gimana dunia menghabiskan berkat. Habis itu ya semalam. Pauline man, puas-puasin selama lu masih muda. Nikmati hedonism adalah worship the pleasure. Itu yang dunia ajarkan, maka dikatakan oleh Paulus, jangan contek di luar apa yang pola dunia. Tetapi berubahlah, katakan berubahlah. Berubahlah bahasa Yunaninya metamorfose. Berubah ini bukan cuma hanya potongan keriting jadi lurus. Tapi ulat jadi kupu-kupu. Bukan cuma ulat yang tiba-tiba pakai kacamata. Atau ulat yang berubah warna. Tapi ulat yang buruk menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Saya harapkan setiap kali altar call, mungkin I saw you sebagai ulat yang mungkin aduh Tuhan dosanya begitu banyak. But I have a dream. Di gereja ini bukan cuma ulat yang berubah dikit, tapi ulat yang berubah bentuk. Menjadi kupu-kupu, menjadi lebih dari pemenang, menjadi suami yang dahsyat, menjadi ibu yang dahsyat, menjadi pemuda-pemudi yang dipakai Tuhan. Yang mau katakan amin. Berubah, transformasi. Dan dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu dikatakan sebagai te anakonesi to noise. Artinya pembaharuan pikiran yang dilakukan terus menerus. Pemuritan tidak akan pernah berhenti, katakan amin. Pak Dewa katakan bahkan goal gereja menjadikan semua kita murid. Katakan amin. Pak Diko kemarin bilang, pokoknya gue akan datang ke gereja-gereja nih. Kalau lu gak pernah ajarin, gue jitak katanya. Karena goal gereja menjadikan semua murid. Dan menjadikan murid harus terus menerus. Stop learning, stop growing. Nama kita grow. Jadi kita harus keep learning, terus jadi murid sehebat apapun. Semua harus sedang memuridkan atau dimuridkan. Katakan amin. Pastor Basi, ikut semua seminar, ikut semua mentoring yang ada. Karena kita perlu belajar dan berubah. Dan dikatakan perubahan terus menerus ini.
konsistensi ini perlu dilakukan untuk memperbarui pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan, katakan membedakan. Orang dewasa itu bisa membedakan. Kata membedakan atau dokimaso adalah tahu mana yang asli. Banyak yang palsu di luar sana. Pengajaran palsu, jalan yang palsu. Kamu perlu dewasa supaya kamu tahu mana yang asli. Dan mengenal kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Sempurna itu telios, dewasa. Nah kalau aku boleh simpulkan dan bisa di screen capture. Kedewasaan adalah keadaan waktu kita tidak hanya mudah meniru apa yang dunia tawarkan. Tetapi cara kita pikir berubah secara terus menerus dari dalam keluar. Sehingga bisa mengenali secara benar apa yang terbaik dalam kita. That's why di gereja ini kita kepung saudara dengan semua materi yang saudara bisa dapatkan. Supaya terus menerus konsisten. Grow inwards. G-Hope, doa. Ada grow women, grow men, grow couple. Grow senior. Ya, businessman, grow connection. Semua kita siapkan buat saudara. Grow student, grow youth, grow college, grow children. Jadi kita kepung saudara supaya terus menerus setiap hari dijaga api itu tetap menyala. Katakan amin. Aku akan tutup dengan ini. Yesus mengajar mengenai berkat yang dewasa. Di Lukas 12:15 perikopnya adalah orang kaya yang bodoh. Yes, ada orang kaya yang bodoh. Sama seperti ada anak muda yang kaya yang pergi dengan menangis di hadapan Yesus karena banyak hartanya. Jadi kayaknya emang dunia bilang konyol banget ya, lu muda banyak hartanya tapi nangis karena ninggalin Yesus. Ada juga yang kaya tapi bodoh. Kata Yesus lagi kepada mereka, berjaga-jaga dan waspada. Orang dewasa adalah orang yang gak impulsif buying tapi jaga-jaga, punya alarm dan waspada. Karena hati-hati. Beli yang mendadak itu penyesalannya juga banyak. Waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang banyak hartanya, bahkan berlimpah hartanya, hidupnya nggak boleh tergantung daripada kekayaannya itu. Makanya Tuhan cuman kepada uang lah Tuhan merasa ada saingan. Tuhan nggak pernah keder dibandingkan dengan ratu pantai mana, raja mana, dewa mana. Tapi Tuhan cuma pilih aku atau pilih uang. Karena dia tahu bahwa uang ini memang yang menjadi satu hal yang bisa merubah kehidupan kita. Orang kaya bisa menjadi bodoh. Orang muda yang mau ikut Tuhan meninggalkan Tuhan karena kaya. Nah dari cerita ini, perumpamaan ini diteruskan oleh Yesus di ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan. Katanya ada seorang kaya, tanahnya banyak, berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat nih Tuhan? Aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Katanya inilah yang akan aku perbuat. Aku merombak lumbungku, aku akan mendirikan yang lebih besar, menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku berkata pada jiwaku ada padamu banyak harang. Tertimbun bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minum, bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Katakan amin. Aku akan tutup dengan 3 mentalitas orang dewasa untuk dapat berkat yang dewasa. Yang pertama, kamu harus punya mentalitas seorang pengelola. Katakan pengelola. My mentor Jeffrey Rahmat bilang begini. Tingkatan kedewasaan orang terhadap berkat yang paling tinggi adalah dia tahu dia cuma pengelola. Yang paling rendah apa? Pemilik. Biasanya orang bilang, ya ini milik gua gak bohong. STNK-nya lihat, BPKB-nya lihat, ini surat tanahnya atas nama gua. Semua yang gua bangun ini hoki gua, pikiran gua, sarjana gua, penemuan gua. Semua ini hasil tangan gua. Percayalah, itu yang paling mudah di dunia ini adalah mengenai me, myself, I.
Orang yang akhirnya bahkan Paulus berkata menjadi too much, super self-lover. Orang akan mencintai dirinya sendiri terlalu banyak. Betul, kamu harus mengasihi dirimu sendiri sebelum bisa mengasihi orang lain. Katakan amin. Tapi banyak orang sekarang terlalu mendewakan dirinya. Cuan gua apa? Aku dapat apa? Ini untungnya buat aku apa? Benefitnya buat aku apa? Kalau saudara nggak percaya, kita baca kembali tadi waktu orang kaya itu bilang di ayat 17 dan 18. Coba sambil aku baca, hitung berapa kata aku dan ku yang dia ngomong di dua ayat ini. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku merombak lumbung-lumbungku, aku mendirikan lebih besar, dan aku menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ada berapa? 10. Bisa bayangin gak kalau kamu lagi ngomong sama seseorang, dia gak bakal nanya gimana kabarmu, gimana keadaanmu, dan dalam 1 menit dia udah ngomong gua yang hebat, ini kabar gua, dan kita gak diberi kesempatan, gak ditanya gimana. Pasti lu tinggalin ya kan. Ngapain ngomong sama orang yang cuma selfish mengenai aku. Tapi itu terjadi hari-hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan ingin saudara diberkati. Tuhan gak anti saudara dikaya, katakan amin. Nah, tapi banyak orang hari-hari ini. Akhirnya dia menjadi seorang yang merasa lebih memiliki. Sehingga waktu dia bahkan menabur di gereja, dia akan bilang ini saham saya. Inilah yang, makanya Tuhan katakan, waktu kita memberi, tangan yang lain gak boleh tahu. Karena seringkali waktu kita memberi, kita merasa kita masih punya hak di situ. Padahal apapun di tangan kita, Tuhan percayakan buat kita untuk mengelolanya. Katakan amin. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Saya udah bawa ayat 10 ini di bulan lalu mengenai kecil dan besar. Tapi ayat 11 yang meneruskan ini, jadi jikalau kamu gak setia dalam hal mamon yang tidak benar, siapakah yang mempercayakan kepada harta yang sesungguhnya atau harta yang paling luar biasa. Jadi tadi waktu saya baca 2 ayat ini, Pastor Doni mengingatkan dan memberitahu kenapa ayat ini ada. Karena di orang Israel, kasta yang terendah soal berkat itu uang. Tapi kasta yang tertinggi atau berkat yang paling besar itu pengenalan akan Tuhan. Makanya saudaraku, orang-orang yang banker yang kaya di New York is Jewish. Di mana mereka pikir mereka gak cari uangnya. Karena dengan mengenal Allahnya, maka uangnya pasti mengikutinya. Nah banyak kita akhirnya kamu gak setia dalam perkara kecil. Artinya buat mamon aja lu udah kalah. Buat mamon aja lu udah pahit sama Tuhan. Buat mamon aja lu udah bernegosiasi dengan Tuhan. Jangan mimpi dalam perkara yang besar. Yaitu bisa kenal Tuhan. Kalau kamu kenal Tuhan, kamu tahu isi hatinya Tuhan, kamu tahu hikmatnya Tuhan. Kenapa orang Israel itu jadi orang yang penuh hikmat? Dia bisa menciptakan padang gurun jadi kebun yang begitu luar biasa loh. Kalau saya pergi ke Israel, padang gurun berubah jadi bisa tanam pisang, tanam semua mangga. Why? Karena mereka ngejar berkat yang utama, kenal Tuhan mereka. Nah kita ini ngikutin dunia kebalik. Ngikutin terus uang terus. Gak pernah ngikutin pemberinya. Sebab itu biarlah hari ini. Nah mengenai mengelola, artinya Tuhan juga bilang lewat ayat ini. Kalau kamu gagal ngelola yang kecil, jangan mimpi dapat berkat yang besar. Yang mengerti katakan amin. Yang kecil itu apa sih? Apa sih yang seringkali kamu lupa adalah uang-uang yang terbuang walaupun kecil. Yang kamu seringkali ke kantor tuh loh, yang minuman gerai-gerai kopi yang ada lambangnya hijau itu.
Kamu pikir, kan uang kecil. Tapi lu ke sana, waktu datang ke sana, makan siang ke sana, mau naik lagi, pergi lagi beli satu cup. Nggak sadar sudah 5 cup sehari. Dan satu cup harganya 60.000. 300.000 per day. Dan kamu kali 20 hari kerja kamu. 6 juta you spend untuk a cup of coffee. Makanya setiap kali akhir bulan kalau ada altar call mengenai keuangan, penuhlah anak-anak muda di depan sini. Kurang pastor, kurang karena kita gak jadi pengelola yang baik untuk berkat yang kecil kita pikir cuma segitu. Your wifi money, your impulsive buying yang cuman di Tokped nih keren nih, beli ini kita beli. Sehingga kita yang beli cuman kecil, tapi lu perlu gudang yang besar kan habis beli yang kecil-kecil itu. Lu perlu rumah lebih besar, lu perlu ruangan yang lebih besar. Sebab itu yuk, belajar untuk menjadi pengelola adalah merencanakan. Katakan merencanakan. Rencanakan. Dapat uang, berapa yang kamu mau pisahkan buat Tuhan? Berikan buat Tuhan. Jawab. Mau 10%, mau 20%, itu saudara yang jawab. Lalu berapa buat pendidikan anak-anakmu? Buat rumah tanggamu? Rencanakan dulu. Jangan belum-belum udah beli yang lain. Beli raket padel lah. Beli raket-raket yang lain begitu. Tapi kita mulai atur. Jalan-jalan pun, kalau mau jalan-jalan, kelola dengan baik. Simpan nabung buat jalan-jalan. Jangan impulsif jalan-jalan. Oh ada travel fair, beli tiket, jalan. Atau liburan, jangan ambil itu, jangan beli itu. Pakai kalkulator semua kalau mau pergi jalan. Gak punya duit. Kalau mau jalan-jalan, nikmati berkat Tuhan. Tabung dulu. Supaya kamu pergi dengan damai sejahtera. Katakan amin. Jadi Tuhan tuh bilang, kalau kamu gak setia, gak bisa kelola perkara yang kecil, makanya kamu gak pernah dapat berkat yang besar. Bahkan kamu gak bisa mengucap syukur kalau coba kamu hemat aja tadi uang-uang kecil itu. Tiba-tiba kamu dapat yang besar. Itu saya belajar dari ayah saya. Saya seringkali kita bilang, aduh pas gitu. Tapi dia ajarin saya, yang kecil-kecil ini jadi bukit nanti. Dan itulah kadang-kadang kita untuk kecil sering dengar itu. Sekarang anak-anak saya mendengar dari saya. Ya, hati-hati dengan yang kecil. Begitu. Mentalitas pengelola. Yang kedua, kamu harus punya mentalitas kecukupan. Katakan kecukupan. Apa sih mental kecukupan? Berani bilang enough. Berani bilang cukup. Karena manusia gak punya plafon untuk cukup. Berapa sih cukup? Berapa sih satisfied kita? Berapa sih kaya itu sebanyak apa? Dulu mungkin masih dengan gaji UMR bisa 2 digit aja gue udah kaya, udah senang. Tuhan gak minta yang lain. Begitu 2 digit kepingin 3 digit. 3 digit kemudian 4 digits. Kita menjadi orang yang gak pernah puas. Kita gak pernah bilang cukup. Tadi kalau kita baca di kisah orang kaya yang bodoh itu di ayat yang ke-18. Lalu katanya inilah yang akan aku perbuat. Aku merombak lumbungku, aku mendirikan yang lebih besar, dan aku menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Gak ada yang salah untuk memperbesar lumbung saudara, katakan amin. Tuhan gak anti kamu buka cabang kok. Tuhan gak anti kamu memperbesar kapasitasmu. Tapi ayat 19 ini tujuannya ini loh. Dia bukan yang merasa cukup, tetapi sesudah itu aku berkata pada jiwaku ada pada banyak barang nih. Tertimbun bertahun lama-lamanya. Istirahatlah, artinya stop bekerja. Stop untuk mengharapkan. Makan, minum, senang-senang. Jadi tujuannya adalah satisfied. Senang, happy. Kapan lu bisa happy? Yang dimana sekarang anak-anak Gen Z atau anak-anak sekarang
generasi sekarang yang bilang dengan financial freedom. Pastor, udahlah, saya mau financial freedom dulu. Saya mau independen dulu. Saya mau bisa beli apa saja yang saya mau. Saya mau nonton konser apa saja yang saya mau makan apa saja saya bisa. Financial freedom. Mereka bilang freedom, freedom, tapi gak pernah freedom. Bahkan juga akan jadi budak corporate. Gak pernah bisa sampai ke situ. Karena yang namanya freedom bukan dari financial, but freedom come from Jesus. Hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita. Come on, dunia bilang financial freedom. Tapi ada orang-orang yang orang bilang, lu freedom banget. Top of the line. Bisa beli apa aja mungkin di dunia ini. Trust me, aku pernah makan dengan orang-orang yang, saya bilang gila ada orang kaya seperti ini ya. Saya pernah makan satu restoran di book cuma bisa berdua supaya dia bisa ngomong sama saya. Dia book satu lantai sendirian. Tapi dia cuma ngomong seperti ini. Pastor, bisa gak doain supaya saya miskin lagi kayak dulu? Crazy gak? Dimana kita kepingin banget financial freedom kayak dia. Tapi dia bilang, dulu waktu saya gak punya apa-apa, kok doa gampang. Puasa gampang karena terpaksa gak punya duit waktu itu. Bersatu dengan keluarga gampang. Sekarang setelah kaya, cerai, anak-anaknya gak sayang sama dia sendirian. So itulah kalau kita cuma tiru luarnya pola dunia. Kejarlah itu financial freedom. Padahal yang kita harus kejar adalah freedom in Jesus. Kau bisa ketawa dalam keadaan badai. Kau bisa bersyukur dalam keadaan pas-pasan. Dan yang terutama kamu gak akan keder, gak akan sombong walaupun kamu orang yang tertinggi di dunia. Tuhan mau kok kamu jadi kepala bukan ekor. Itu di firman ditulis. Tuhan gak cuma kampanye di situ. Tuhan mau kamu jadi kepala bukan ekor. Masalahnya waktu itu jadi kepala, lu lupa lu pernah jadi ekor begitu. Tapi saya percaya inilah yang Tuhan mau. Supaya kita bisa punya mentalitas cukup. Filipi 4 ayat 11, aku belajar cukup diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, Paulus bilang. Aku tahu itu apanya kaya. Dalam segala hal, dalam segala perkara, gak ada yang baru bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun kekurangan. Yuk berdiri sama-sama, saya panggil Grow untuk maju. Aku tutup dengan yang ketiga, cepat aja. Kita harus punya mentalitas murah hati. Katakan murah hati. Generosity. Sengaja aku taruh paling belakang. Karena kalian harus tahu bahwa pertama cuma pengelola, yang kedua harus berasa cukup. Baru generosity itu keluar dari bukan cuma cari nama. Generosity bukan supaya kamu ditepuk tangan orang, oh dermawan. Tapi generosity adalah sukacita waktu lihat orang lain bersukacita. Senang waktu orang lain bisa tepuk tangan karena senang. Bukan tepuk tanganin kalian. Waktu kita makan begitu banyak tapi kita mau ngajak orang untuk makan sama kita. Kita ngajak sukacita itu. Di mana di tengah dunia yang sekarang sulit untuk bisa, di tengah orang cinta akan uang, menjadi garang. Dan saya percaya itulah, saya ingat lagu Jairah yang berkata, di ayah. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved. That nature, that is enough. Waktu saya renungan pujian ini, maka dia berkata, I am already loved. I know who I am. Saudaraku, seringkali orang yang gak dewasa adalah orang yang punya krisis gambar diri. Lihat orang-orang yang baru kaya tuh.
yang berantem di jalan. Lu gak tahu siapa gua. Dia lupa siapa dirinya. Lu gak tahu gua anak siapa, emang gak tahu. Dia lupa. Tetapi orang yang dewasa, dia gak perlu jadi kaya baru merasa dicintai. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you spoken. I'm already loved. More than I could imagine. That is enough. That is enough. Yo, sekali lagi. I'm already loved. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you spoken. Aku merasa cukup. You are enough. So I am enough. Kalau kamu sudah mengerti 3 mentalitas ini, now let me pray for you. Karena Tuhan mau kamu jadi kaya. Tuhan mau kamu jadi sukses. Tuhan gak suka mediocre. Tuhan mau kamu jadi kepala, bukan ekor, lebih dari pemenang. So semua angkat kedua tanganmu, I will bless you. Dengan berkat yang dewasa, promosi yang dewasa. Berkat yang gak buat kamu jauh dari Tuhan. Berkat yang buat kamu makin dekat sama Tuhan. Berkat yang buat kamu makin sayang istri. Berkat buat kamu sayang sama suami makin lagi. Berkat kamu disayang mertua. Berkat kamu disayang oleh semua orang. Tuhan curahkan berkat yang dewasa itu. Come on, Jairah.